Halo semua, selamat datang kembali di kelas Psikologi Seni. Pada video kuliah kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik persepsi dan kognisi seni. Nah, berikut ini merupakan outline subtopik-subtopik yang akan kita bicarakan di dalam video ini. Ya, sebelum kita memulai, kita pasti sama-sama mengetahui bahwa fenomena estetika atau sering kita sebut dengan pengalaman seni manusia merupakan suatu hal yang sangat kompleks, terutama jika kita meniliknya dari ilmu perilaku. Sehingga dalam menelaah seni diperlukan dari berbagai macam perspektif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membedah persepsi dan kognisi manusia yang berkaitan dengan seni. Mari kita mulai dengan definisi. Anda pasti masih ingat bukan, kita belajar tentang persepsi di kelas psikologi kognitif di awal-awal semester. Jadi apa itu persepsi? Nah, persepsi adalah pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan yang bersumber dari stimulasi indrawi kita. Nah, sebelum kita melangkah jauh untuk memahami persepsi, kita akan melihat perbedaan antara sensasi dan persepsi. Pada dasarnya, sensasi adalah input atau masukan dari dunia fisik sekitar kita yang disampaikan pada reseptor sensoris kita. Sebagai contoh, kita melihat objek menggunakan mata, mendengar suara melalui telinga, dan sebagainya. Nah, proses sensasi adalah mendeteksi fitur sensorik dasar seperti misalnya visual gelap dan terang, warna, kontras, dan sebagainya. Sedangkan persepsi adalah proses setelahnya, yakni ketika otak kita memilih, mengorganisasi, menyeleksi, dan menginterpretasi sensasi-sensasi dari indera tersebut. Dengan kata lain, sensasi adalah basis fisiologis dari persepsi. Nah, dengan demikian, seluruh persepsi kita itu awalnya dimediasi oleh proses kognitif yang levelnya lebih rendah, yakni sensasi itu tadi, yang kemudian kita proses lanjut dalam persepsi. Begitu juga dengan persepsi seni dan produksi seni atau menghasilkan karya seni juga pastinya dibatasi atau diatur oleh bagaimana pikiran dan otak kita bekerja. Sehingga ada baiknya jika kita menelaah lagi bagaimana sih otak kita itu bekerja yang mengakibatkan pikiran kita itu berproses ya sehingga kita bisa menikmati seni atau menciptakan seni. Nah, Anda mungkin mengingat dari belajar tentang psikologi kognitif bahwa proses persepsi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni bottom-up processing dan top-down processing. Nah, bottom-up processing itu lebih melibatkan informasi yang diproduksi dari aktivasi reseptor-reseptor kita. Nah, ketika stimulus dari lingkungan itu mempengaruhi pikiran kita, itulah yang dinamakan bottom-up processing. Pada proses ini, otak kita menginterpretasi sinyal-sinyal sensoris yang ditangkap oleh indera kita. Kebalikannya, persepsi juga mencakup faktor seperti pengetahuan seseorang mengenai suatu lingkungan dan ekspektasi dari orang tersebut. Nah, itu dilibatkan pada situasi perseptual ketika dia harus mempersepsi. Sebagai contoh, pada gambar yang atas ini, sebuah eksperimen oleh Palmer menunjukkan bahwa orang itu dapat mengidentifikasi objek yang ditunjukkan secara cepat, yaitu gambar-gambar di sampingnya ini. Jika gambar objek itu sesuai dengan konteks dapur, ya di sini, itu akan lebih akurat, ya. Sehingga dipahami bahwa pengetahuan tentang lingkungan sebelumnya adalah basis dari top down processing, yakni proses yang berawal dari otak atau top ya atau puncak sistem persepsi. Nah, pengetahuan awal yang dimiliki seseorang itu memungkinkan seseorang itu untuk dapat mengidentifikasi objek dan lingkungannya ya dan juga lebih dari identifikasi objek, mereka juga bisa menentukan cerita di balik konteks lingkungan tersebut. Nah, contoh lain ada pada gambar di bawah ini. Jika Anda disajikan gambar kabur atau blob seperti gambar A, maka kemungkinan Anda akan kesulitan mengidentifikasi objek kabur tersebut. Akan tetapi, jika objek itu ditempatkan di depan background yang sebenarnya juga blur, tapi kita dapat mengenali background itu sebagai figur orang, ya, karena pikiran kita itu akan berkonklusi sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya, bahwa figur kabur ini sepertinya kok figur orang gitu ya, ada kepalanya, badannya dan sebagainya. Sehingga objek yang dilihat meskipun kabur ini kita bisa mempersepsinya berupa botol yang terletak di atas meja. Karena konteksnya sudah kita miliki bahwa ini ada orang,
duduk, dan ini ada meja, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat contoh dari top-down processing pada seni visual. Pada lukisan Van Gogh ini ya, ketika kita menggunakan bottom up processing, kita mungkin akan melihat warna gelap terang, kontras, maka kita akan mempersepsi gambar ini sebagai gambar dengan warna-warna kekuningan, biru, dan permukaan seperti efek pantulan begitu ya. Namun ketika kita menggunakan top down processing, persepsi seni ini akan menjadi lebih lengkap. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki sebelumnya, bahwa kita pernah melihat air itu seperti apa, laut itu seperti apa, sosok manusia itu seperti apa, kapal itu seperti apa, maka kita bisa mengerti bahwa objek dalam lukisan ini ada kapalnya, dan ini adalah di konteks laut, ada manusia begitu ya. Nah, kita bisa mengerti objek-objek tersebut sehingga kita bisa memberikan makna pada lukisan ini. Meskipun lukisan ini tidak begitu jelas atau kabur begitu ya. Nah, untuk lebih mengerti tentang persepsi seni, bagaimana kita mempersepsi seni, dan bagaimana seni visual itu terlihat menarik untuk kita lihat ya, kita akan mengoverview beberapa konsep dari persepsi objek, termasuk Helmholtz Theory of Unconscious Inference, Gestalt Law of Organization, dan Regularities in the Environment. Yang pertama, menurut Helmholtz, penglihatan manusia itu sebenarnya tidak lengkap dan ambigu. Karena apa? Karena mata kita itu memiliki keterbatasan, ya, sehingga kita tidak bisa mendeteksi objek secara keseluruhan. Maka dari itu, kita memerlukan pikiran kita untuk melengkapi gambar yang tidak lengkap atau ambigu tersebut, agar kita dapat melihat dengan lebih detail. Seperti yang Anda lihat di contoh di gambar ini terlihat ambigu ya, karena tidak lengkap gitu, hanya terdiri dari gradasi dua warna hitam dan putih. Nah, tanpa unconscious inference, kita tidak akan dapat melihat gambar ini secara utuh, sesungguhnya apa gitu ya. Akan tetapi karena kita mempunyai inferensi secara tidak sadar, karena kita punya pengalaman sebelumnya, kita pernah melihat bentuk sapi, maka pikiran kita akan fill the blank. Ini kan sebenarnya nggak ada garisnya gitu ya, membentuk kepala sapi, tapi pikiran kita itu secara tidak sadar akan membentuk garis atau fill the blank gitu, sehingga kita akan mempersepsikan gambar ini secara keseluruhan sebagai kepala sapi. Nah, begitu juga di dalam karya seni atau lukisan, meskipun ketiga lukisan ini terlihat ambigu gitu ya, dalam inferensi pikiran kita, kita akan melengkapi gambar itu sehingga kita bisa membuat makna. Ya, meskipun ini apa namanya? Seperti gambar yang contoh di tengah ini, meskipun ini sebenarnya ada gambar dua orang laki-laki dan perempuan begitu ya, tapi pikiran kita secara otomatis akan membentuk garis di sini sehingga kita bisa melihat bahwa ini ada kepala seorang laki-laki tua gitu ya. Nah, inferensi pikiran kita itu yang melengkapi gambar membuat kita bisa mengartikan dan memaknai lukisan tersebut. Pikiran kita itu seperti membuat asumsi gitu ya tentang what's going on dan memutuskan untuk melengkapi objek yang kita lihat tersebut. Nah, proses semacam ini tuh otomatis gitu ya berjalan di dalam pikiran kita sehingga kita tidak bisa kita tolak atau kita hentikan, itu serta-merta akan kita pikirkan. Nah, konsep persepsi objek selanjutnya adalah Gestalt Law of Organization. Nah, psikologi Gestalt ini dibentuk oleh beberapa ilmuwan Jerman ya, seperti Wertheimer, Kohler, Kafka ya. Dan mereka berfokus pada bagaimana orang itu menginterpretasi dunia sekitarnya. Nah, perspektif Gestalt ini dibentuk karena merespon konsep strukturalisme yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt ya, yang utamanya berfokus pada menjelaskan pemecahan peristiwa dan pengalaman ke elemen-elemen terkecilnya. Nah, Gestalt Law of Organization ini menjelaskan bahwa secara visual, sensasi itu akan terakumulasi dalam menciptakan persepsi. Sebagai contoh pada gambar wajah ini, ya, ini sebenarnya kan terdiri atas titik-titik yang terkonstruksi dan terstruktur, ya, sehingga kita bisa menciptakan persepsi wajah dari titik-titik yang terkumpul dan terorganisasi tersebut. Begitu juga pada gambar di bawahnya, yang jika kita lihat itu titik-titik random ya, akan tetapi jika kita menstrukturisasinya, ya, titik-titik tersebut, maka kita dapat melihat gambar anjing Dalmatian di sana. Nah, Gestalt Law of Organization ini memiliki beberapa prinsip. Ya, kita akan mendiskusikan beberapa di antaranya dan menghubungkan dengan persepsi seni.
Juga ingat bahwa hukum-hukum atau prinsip-prinsip Gestalt ini dapat kita gunakan sebagai dasar pembuatan karya seni sehingga lebih bisa diapresiasi orang, gitu ya. Nah, teori ekspresi yang pertama dari Gestalt ini menjelaskan bahwa persepsi seni ekspresif adalah langsung, gitu ya. Jadi persepsinya langsung dan tidak dimediasi oleh hal-hal yang lain. Sebagai contoh, kita mempersepsikan satu contoh ekspresi lukisan di samping ini terkesan hangat dan hidup begitu ya. Nah, ini disebabkan kalau menurut prinsip Gestalt teori ekspresi bahwa lukisan itu terlihat hangat dan hidup karena warna-warna yang dipakai oleh pelukis maksud saya, dan tidak dimediasi oleh hal-hal yang lain. Ya, karena warna-warna yang dipakai ini adalah warna-warna yang cenderung dominan hangat ya, kuning, kehijauan dan sebagainya. Nah, prinsip selanjutnya adalah simetri dan keseimbangan ya. Jadi manusia itu cenderung menganggap objek sebagai bentuk yang simetris dan terbentuk di sekitar pusatnya ya. Jadi ada pusat dan sekitarnya itu simetri terhadap pusatnya. Simetri ini menjadi sebuah kecenderungan dari manusia karena simetri itu memberikan perasaan yang solid dan teratur ya, dan itu perasaan yang cenderung kita cari. Ya, itu psychologically itu sudah menjadi sifat kita gitu untuk meneraturkan kekacauan gitu ya. Jadi prinsip ini membuat kita menginginkan keseimbangan dalam setiap komposisi ya. Jadi meskipun komposisi itu tidak terlalu simetris, sempurna, tapi ada unsur-unsur keseimbangan di situ sehingga kita bisa menikmatinya. Seperti contohnya gambar Mona Lisa, lukisan Leonardo da Vinci ini ya. Di sini cenderung simetris, ada senternya. Kemudian lukisan Starry Night Van Gogh ini ada senternya begitu ya, dan seimbang gitu antara sekitar dari center tersebut. Nah, kita cenderung menyukai suatu hal yang teratur dan simetri karena prinsip ini. Kita juga biasanya menganggap sesuatu itu indah atau cantik atau menarik jika dia itu simetris. Nah, selanjutnya adalah prinsip the law of pregnance ya, yang terdiri dari prinsip good figure dan prinsip of simplicity. Ya, jadi orang itu akan melihat dan menafsirkan gambar yang ambigu atau kompleks lebih menjadi bentuk yang paling sederhana. Hal ini terjadi karena apa? Karena cenderung manusia itu lebih menyukai hal-hal yang sederhana, yang jelas dan teratur gitu ya. Karena secara naluriah hal-hal ini lebih aman begitu bagi manusia. Jadi kita membutuhkan lebih sedikit waktu untuk memproses sesuatu itu lebih kita pilih begitu, dan sesuatu yang simple dan sederhana itu tidak menyajikan kejutan-kejutan yang mungkin bisa berbahaya untuk kita ya. Jadi itu terjadi secara naluriah begitu. Nah, saat dihadapkan dengan bentuk yang kompleks, kita cenderung mengaturnya kembali menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana ya, atau keseluruhan yang lebih sederhana. Nah, Anda pasti akan lebih cenderung melihat gambar Olimpik, logo Olimpik ini sebagai 5 lingkaran ya, daripada sebagai 9 bentuk yang berbeda seperti di bawah ini. Nah, dalam seni dan desain kita dapat menggunakan prinsip law of pregnance ini untuk mendesain logo-logo begitu ya. Semakin simple logo tersebut, maka akan semakin mudah untuk kita persepsi. Selanjutnya adalah law of continuity yang menyatakan bahwa titik-titik yang dihubungkan oleh garis lurus atau melengkung itu terlihat mengikuti jalur yang paling smooth atau paling mulus gitu ya. Nah, alih-alih melihat garis-garis dan sudut dari objek ini terpisah, mata kita itu akan cenderung melihatnya sebagai suatu kesatuan. Nah, dalam seni rupa, aliran kesinambungan ini yang digambarkan ini itu akan terlihat lebih menarik minat bagi pemirsanya karena kita memang secara naluriah itu cenderung melihat objek secara berkesinambungan. Ya, yang seolah-olah itu dihubungkan oleh garis atau tali gitu sehingga bisa masuk akal bagi persepsi kita. Nah, selanjutnya adalah prinsip similarity. Nah, pada prinsip ini elemen yang memiliki karakteristik serupa itu akan dianggap lebih terkait atau berhubungan dengan elemen elemen tersebut, elemen yang sama gitu ya.
dan tidak memiliki hubungan dengan elemen yang tidak sama, begitu ya. Nah, sejumlah karakteristik itu bisa berupa warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan lain sebagainya. Ketika pengamat melihat karakteristik serupa ini, mereka akan menganggap elemen-elemen tersebut terkait karena karakteristik yang sama, tentu saja. Nah, pada gambar di bawah ini, lingkaran merah, eh, mohon maaf, garis merah, kita akan cenderung untuk bisa melihat ini adalah titik-titik yang terkumpul pada kolom tertentu, kolom merah, kolom biru, dan sebagainya. Dibandingkan kita melihatnya sebagai titik-titik yang random terkumpul, bukan? Nah, begitu juga gambar perempuan di pantai ini itu menunjukkan bahwa color grouping ya itu akan mempengaruhi persepsi kita. Baik, kita akan beralih pada konsep persepsi objek yang ketiga yaitu regularities in the environment. Yang pertama, physical regularities atau keteraturan dalam lingkungan itu merupakan properti lingkungan yang sering terjadi dan sering kita persepsi. Sebagai contoh, ada lebih banyak objek dengan orientasi vertikal dan horizontal di lingkungan kita ya daripada orientasi yang miring, garis yang miring-miring. Nah, ini juga terjadi pada objek buatan manusia, misalkan gedung gitu ya. Jadi lebih banyak gedung yang terbentuk dengan garis horizontal dan vertikal daripada yang miring. Oleh karena itu, bukan kebetulan apabila orang itu melihat garis horizontal dan vertikal itu lebih mudah daripada kita melihat orientasi bentuk yang lain, misalnya miring, gitu ya. Nah, selanjutnya dalam regularities in the environment juga ada yang namanya semantic regularities. Secara bahasa, semantik ini mengacu pada arti kata atau arti kalimat, begitu ya. Akan tetapi kalau semantik ini diterapkan pada saat kita melihat scene gambar, ya, ini mengacu pada arti dari scene gambar tersebut. Jadi makna sebuah gambar atau objek itu akan ikut mengacu pada arti lingkungan di sekitarnya. Jadi misalkan kita tahu bahwa dapur ini tempatnya masak, tempatnya makanan, kita bisa makan di sana dan sebagainya. Sehingga ketika kita melihat objek roti yang ditampilkan, itu ya, kita akan lebih cepat mempersepsi roti tersebut dibandingkan objek lain yang tidak berhubungan dengan dapur. Nah, semantic regularities ini adalah karakteristik yang berhubungan dengan scene atau lingkungan visual dan kita menggunakannya untuk membantu kita mempersepsi scene dan objek tersebut secara lebih cepat. Nah, kita baru saja mengevaluasi beberapa teori persepsi dan teori persepsi objek. Dapat dipahami bahwa persepsi seni itu sebenarnya lebih kompleks dan lebih rumit dari sekedar mengamati objek di lingkungan. Nah, persepsi seni akan membutuhkan rangkaian yang lebih kompleks ya dari berbagai tingkat organisasi persepsi. Jadi misalnya ketika kita sedang menikmati lukisan, kita membutuhkan seperangkat konsep persepsi objek. Jadi tidak hanya satu. Juga di luar persepsi itu sendiri, kita memerlukan proses kognitif yang lebih lanjut. Secara singkat, berikut ini merupakan proses kognitif ketika kita memahami seni. Setelah proses reseptif yang melibatkan sensasi dan persepsi yang sudah kita bahas, lebih lanjut proses analisis dan sintetis juga akan terjadi dalam pikiran kita. Nah, melalui proses analisis, komponen dari objek itu kemudian akan kita pisah-pisahkan berdasarkan bentuk, warna, lokasi, gerakan, dan sebagainya. Nah, aspek-aspek tersebut kemudian dianalisis secara terpisah, dan selanjutnya berlanjut pada proses sintesis, di mana pikiran kita akan membentuk representasi terhadap aspek-aspek yang sudah kita analisis tersebut. Proses tersebut juga akan melibatkan fungsi atensi untuk dapat membuat gambaran objek artistik tersebut secara utuh. Nah, di slide sebelum ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip persepsi dan pendekatan kognitif pada seni secara singkat ya. Namun kita ketahui pula bahwa seni visual yang sukses biasanya yang menarik bagi mata dan atensi kita, dan biasanya hal itu terjadi karena mengandung exaggeration atau melebih-lebihkan fitur-fitur yang seringkali diperhatikan manusia, seperti misalnya melebihkan warna, melebihkan kontras, kontur, bentuk, dan sebagainya. Pasti ada sesuatu yang mencolok dari karya seni tersebut yang didapatkan dari melebih-lebihkan dari prinsip persepsi objek yang telah kita lihat sebelumnya, sehingga karya seni tersebut tampak
lebih menarik dan tampak lebih ingin dilihat oleh pemirsanya. Sehingga seni ini sebenarnya menawarkan cara yang tidak biasa dalam merepresentasikan ide. Sehingga dia itu membutuhkan kemampuan kognitif ya untuk memberikan arti. Nah, kognisi kita adalah proses konstruktif yang kemudian memfasilitasi individu untuk bisa mengembangkan representasi terhadap suatu seni melalui pengalaman dan sensasi indrawi kita. Berkaitan dengan kognisi juga, kita seringkali menghubungkan seni dan kreativitas. Kreativitas ini juga merupakan topik riset yang penting ya di psikologi kognitif, dan kreativitas adalah fenomena mental gitu ya yang melibatkan berbagai proses kognitif yang tujuannya menciptakan sesuatu yang baru ya dan menciptakan solusi efektif terhadap suatu masalah. Nah, artis di sini diketahui sebagai orang yang kreatif ya, sehingga karakter kognitif artis seperti divergent thinking, fluency, flexibility, originality ini seringkali dipelajari untuk memahami lebih dalam tentang kreativitas. Nah, kita akan mendiskusikan topik tentang kreativitas ini lebih lanjut pada kelas neuroscience dan seni nanti. Nah, lebih lanjut, dalam kognisi kita terdapat dua aspek untuk memahami seni. Ya. Yang pertama adalah aspek estetik, di mana aspek ini melibatkan apresiasi estetika. Kita dalam mempersepsi seni itu sebagai sesuatu yang indah, menarik, menggugah rasa, gitu ya. Ini menggunakan aspek estetik tersebut. Namun selanjutnya kita juga memberikan makna pada karya seni tersebut yang membutuhkan proses kognitif lebih lanjut. Hal ini lebih dapat dijelaskan secara teoritis melalui teori skema. Nah, penjelasan lebih lanjut bagaimana kita memberikan makna itu dapat dipahami lewat teori skema atau mental images ya, secara kognitif. Nah, skema ini adalah istilah dari framework gitu ya yang digunakan individu untuk memberikan makna bagi objek, kejadian atau manusia lain. Skema ini dapat berubah-ubah ya, tergantung dari pengalaman dan lingkungan kita. Karena skema ini adalah struktur kognitif yang kemudian merepresentasikan pengetahuan kita terhadap suatu objek secara umum. Ya, sebagai contoh, skema kita terhadap teman kita mungkin akan termasuk informasi mengenai penampilannya, perilakunya, kepribadiannya, pilihan-pilihannya, dan sebagainya. Namun kemudian skema itu akan kita generalisasikan sebagai pengetahuan umum mengenai bagaimana teman kita tersebut berperilaku pada suatu konteks atau situasi tertentu. Nah, skema atau mental images ini dipengaruhi oleh proses asimilasi dan akomodasi, di mana asimilasi ini adalah interpretasi dan respon terhadap lingkungan gitu ya. Sedangkan akomodasi ini adalah modifikasi konsep sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan. Nah, konsep asimilasi dan akomodasi ini dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana kita bisa memproses dan memberikan makna pada sebuah karya seni. Cara kita menginterpretasi lukisan sebagai contoh bisa melibatkan asimilasi, di mana kita menyesuaikan persepsi yang sudah kita miliki terhadap tentang karya seni tersebut, sehingga persepsi kita bisa fit in terhadap skema yang kita miliki juga, apa yang sudah kita ketahui ya. Jadi kita tidak dapat menginterpretasi suatu karya yang tidak kita ketahui sebelumnya, bukan? Jadi kita menggunakan pengalaman kita atau pengetahuan kita terlebih dahulu dan disesuaikan. Ya, namun di proses asimilasi ini kita tetap mempertahankan informasi baru ya yang kita dapatkan dari karya tersebut. Misalnya kita sebelumnya tidak mengetahui salah satu aspek dari lukisan tersebut, kita tetap mempertahankannya dan menambahkannya pada pengetahuan yang sudah kita miliki sehingga akan ada makna baru yang terbentuk. Selain itu kita juga dapat melakukan akomodasi ya, yakni merestrukturisasi atau memodifikasi apa yang sudah kita ketahui tentang suatu hal yang berhubungan dengan karya tersebut sehingga informasi baru itu dapat fit in atau menyesuaikan dengan karya tersebut. Nah, demikianlah penjelasan mengenai seni, persepsi, dan kognisi dalam video ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi.